Dari Sunan Ampel ini kemudian lahir Sunan Bonang, Sunan Derajat, ya putri-putrinya, dan kemudian punya murid Sunan Giri, Raden Pata, dan seterusnya. Itulah membentuk Wali Songo. Ya. Jadi bangunan Wali Songo itu kira-kira dibentuk 30 tahun setelah kedatangan Sunan Ampel. Karena ketika Sunan Ampel datang di sini 1440 itu dia masih belum menikah. Dan itu butuh waktu sekitar 30 tahun supaya putra-putranya, murid-muridnya dewasa kemudian melakukan dakwah. Itulah era Wali Songo tahun 1470-an mulai berkembang dan berdakwah. Kira-kira 40 tahun setelah dakwah Wali Songo, seorang Portugis bernama Tommy Pires datang ke Jawa tahun 1413, dan dia mencatat sepanjang pantai utara Jawa penguasa-penguasanya adalah para adipati Muslim. Ini sudah kelihatan ya. Sebelumnya sepanjang pantai utara itu penduduk pribuminya menurut Mahuan kafir. Tetapi 1513 Tommy Pires mencatat seluruh pantai utara dikuasai adipati-adipati beragama Islam. Artinya Islam baru berkembang begitu rupa sampai jadi penguasa-penguasa di sepanjang pantai utara itu pasca Wali Songo. Sebelum Wali Songo sudah ada. Islam tidak dianut oleh penduduk pribumi. Ya. Tahun 1522 itu ada seorang pengelana dari Itali, tapi dia menggunakan kapalnya Portugis, datang juga ke Jawa. Dan di situ dia menyaksikan bagaimana penduduk pribumi di sepanjang pantai utara Jawa itu semuanya beragama Islam. Di pedalaman masih ada kerajaan Majapahit. Rajanya bernama Wijaya. Tapi sudah tidak berkembang. Itu kesaksian itu. Artinya Islam baru berkembang zaman Wali Songo. Nah inilah yang sampai sekarang dipertanyakan oleh banyak sejarawan. Dalam tempo 40 tahun sampai 50 tahun pengislaman begitu meluas. Padahal 800 tahun ditolak. Ya. Apa yang menjadi penyebab itu? Di situ. Bagaimana Islam bisa diterima begitu luas oleh masyarakat pribumi. Dan inilah yang kita temukan, ternyata ada metode-metode dakwah yang dijalankan oleh Wali Songo yang itu menjadi penyebab kenapa Islam begitu cepat bisa diterima. Dan kita juga akan menemukan bahwa pasca kemunduran Majapahit itu Wali Songo datang dan kemudian dengan berbekal peradaban Majapahit itu dikembangkan sendiri oleh generasi Wali Songo menjadi sebuah peradaban baru yang akarnya dari Majapahit tapi baru, cirinya ciri Islam ya di situ. Jadi kita ambil contoh misalnya begini, sampai era Demak itu masyarakat masih dibagi menjadi dua kelompok besar ya. Jadi Demak awal itu masyarakat masih dibagi menjadi dua kelompok besar mengikuti era Majapahit. Yang pertama adalah kelompok yang disebut golongan Gusti, yaitu orang yang tinggal di dalam keraton. Dan yang kedua adalah golongan Kawulo, itu masyarakat di luar keraton. Gusti itu artinya tuan, masyarakat yang di luar keraton disebut Kawulo. Kawulo itu artinya budak, yaitu orang yang tidak punya hak milik apa-apa, dia semuanya milik keraton, milik tuannya. Itu struktur itu. Karena itu masyarakat zaman Majapahit itu tidak punya hak milik, semua milik kerajaan. Dia hanya hak pakai saja. Kalau raja mau memberi sesuatu kepada
seorang kawula yang dianggap berjasa, maka dia diberi tanah simah atau tanah perdikan. Ya. Nah, yang dirintis Wali Songo, ya terutama gerakan yang dilakukan Syekh Siti Jenar, ya, dan kemudian dengan Sunan Kalijogo juga, itu adalah mengubah struktur masyarakat. Jadi masyarakat Gusti dan Kawula itu dianggap tidak relevan dan tidak manusia. Dan itu digunakanlah struktur masyarakat baru, komunitas baru yang disebut masyarakat. Ya. Diambil dari bahasa Arab musyarakah, orang yang bekerja sama, orang yang sederajat dan bekerja sama. Mereka bukan kawula, mereka bukan budak, tapi orang merdeka. Itu gerakan pertama Wali Songo itu. Itu sebabnya ada perubahan struktural ya, yang esensial dalam struktur yang membedakan antara kawula dengan masyarakat. Golongan Gusti itu kalau menyebut kata ganti diri waktu itu dengan kata-kata ulun atau ingsun. Golongan masyarakat kalau menyebut kata ganti diri itu dengan sebutan kulo atau kawulo. Artinya orang di Sunda menyebut kata ganti diri dengan abdi, itu juga budak. Orang di Sumatera menyebut kata ganti diri saya atau sahaya, artinya juga budak. Orang-orang di Sumatera Barat, di Minang menyebut hamba atau ambu, budak juga artinya. Itulah zaman Wali Songo diubah, gunakan kata ingsun, ya. Aku, ulun apa boleh, ya. Awak dan seterusnya. Yang penting tidak mewakili identitas budak. Jadi ada perubahan yang sangat signifikan waktu itu, yaitu lahirnya komunitas di luar keraton yang disebut masyarakat. Istilah baru itu dari bahasa Arab. Sebelum itu tidak dikenal di sini. Ya, silakan dibuka kamus bahasa Kawi, nggak ada itu kata-kata masyarakat. Rakyat itu baru semua dari bahasa Arab. Zaman Wali Songo itu. Jadi kalau kita hidup di zaman Majapahit dulu ya kita nggak punya hak milik. Rumah kita tempati itu semuanya rumah milik kerajaan. Ya, kalau kerajaan punya hajat, mau membangun jembatan, bangun candi, dia butuh wadal, anak dikorbankan, ya anaknya kawula diambil, jadikan korban. Tapi ketika diubah jadi masyarakat, yang melawan mereka ketika anaknya di. Nah, itu proses awal. Itu zaman Wali Songo, perubahan-perubahan itu. Di situ. Orang Jawa dulu sampai zaman Majapahit, itu terkenal arogan sekali. Ya. Arogan sekali. Jadi dia prinsipnya itu adigang, adigung, adigulo. Jadi dia merasa bangga kalau sudah menundukkan orang, merendahkan orang. Karena itu kalau berjalan, ini menurut tulisan Antonio Pigafetta, orang Italia yang datang tahun 1522. Tidak ada orang yang sombong kecuali orang Jawa. Kalau dia jalan begitu, ada bangsa lain yang jalan di tempat yang lebih tinggi, disuruh turun. Kalau tidak mau turun, dibunuh. Ya, jadi itu watak-watak orang Jawa. Karena kalau kita mencari asli bahasa Kawi, bahasa Jawa, kita tidak bakal ketemu istilah kata kalah. Nggak ada. Jadi kalau berselisih, menang atau mati. Nggak ada kalah, itu nggak ada. Baru zaman Wali Songo ada istilah ngalah. Ya. Ngalah itu pun bukan dari akar kata kalah, enggak. Ya. Ngalah itu bentukan kata bahasa Jawa. Kalau ngalas itu menuju ke hutan, ngawang menuju ke awang-awang, ngalah menuju Gusti Allah. Jadi tawakal, bukan dari kata kalah. Kalau kalah nggak mau orang dulu. Jadi dibentuk itu. Dikenalkan istilah baru, sabar. Dari bahasa Arab itu, bahasa Jawa tidak ada istilah itu. Anda bisa lihat itu, bagaimana karakter orang-orang dulu itu udah. Duta aja dari Cina datang, ada Kertanegara, menyampaikan pesan dari rajanya, sudah langsung dilukai. Merasa tersinggung. Jadi itu karakter orang dulu. Karena itu kata-kata carok yang sekarang digunakan di
Madura. Itu tradisi orang Jawa kuno aslinya. Kenapa? Karena kata-kata carok itu bahasa kami. Artinya berkelahi. Di situ. Karena itu tokoh yang namanya Ken Arok itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Jawa modern, pemimpinnya tukang berkelahi. Karena itu tukang berkelahi namanya Warok. Ini Hercules. Iya, jadi orang dulu itu udah bisa seperti itu, baru dikenalkan kata sabar zaman Wali Songo. Ya, kata-kata hati.